This is Danny Remix. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik karya ilmiah. Karakteristik karya ilmiah ada 7. Yang pertama, lugas dan jelas. Lugas berarti menyampaikan informasi secara langsung, tanpa berbelit-belit dan tanpa menambah unsur-unsur yang tidak perlu. Lugas dalam karya ilmiah mencerminkan yang pertama konsistensi dalam istilah, seperti penulis harus konsisten dalam penggunaan istilah teknis atau ilmiah. Penggunaan istilah yang sama secara konsisten akan membantu pembaca memahami konteks tanpa kebingungan. Penggunaan kalimat efektif harus menghindari kalimat yang panjang, berbelit-belit atau ambigu. Kalimat harus tepat sasaran, hanya menyampaikan informasi yang diperlukan, fokus pada pokok bahasan. Setiap bagian dari karya ilmiah harus fokus pada topik utama, tidak melebar ke hal-hal yang tidak relevan. Semua paragraf dan kalimat berfungsi untuk mendukung argumen utama. Jelas berarti menyampaikan ide-ide dan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh pembaca, tanpa menimbulkan kebingungan. Penulisan yang jelas mencakup penggunaan istilah yang tepat. Istilah atau konsep yang digunakan harus sesuai dengan disiplin ilmu yang dibahas, dan jika perlu istilah-istilah khusus harus didefinisikan agar mudah dipahami. Struktur kalimat yang sederhana. Penulisan kalimat dalam karya ilmiah harus sederhana dan langsung. Kalimat yang terlalu kompleks bisa menyulitkan pembaca untuk mengikuti argumen atau penjelasan. Pengorganisasian ide yang baik. Penulisan karya ilmiah harus mengikuti urutan logis dan sistematis sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis dengan mudah. Penjelasan mendetail. Karya ilmiah yang sering kali berisi konsep yang kompleks, oleh karena itu penjelasan tambahan mungkin diperlukan untuk memperjelas poin-poin penting, terutama jika pembaca mungkin tidak familiar dengan topik tersebut. Yang kedua ada objektif. Objektif berarti penulis menyajikan informasi, data atau hasil penelitian secara netral dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi, emosi atau kepentingan tertentu. Objektif adalah esensi dari karya ilmiah yang baik karena membantu menjaga keandalan dan kredibilitas penelitian. Objektif dalam karya ilmiah merupakan fondasi penting untuk menjaga kualitas, keandalan, dan integritas penelitian. Dengan menyajikan data dan informasi secara netral, jujur, dan berdasarkan bukti, penulis karya ilmiah dapat memastikan bahwa penelitian mereka tidak hanya valid, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Adapun yang ketiga itu adalah karya ilmiah yang cendekia. Salah satu karakteristik karya ilmiah yang penting adalah cendekia. Cendekia dalam konteks karya ilmiah merujuk pada sifat keilmuan yang menunjukkan tingkat intelektual yang tinggi, disertai dengan pemikiran mendalam dan analisis kritis. Karya ilmiah yang cendekia tidak hanya menunjukkan fakta dan data, tetapi juga menunjukkan kemampuan penulis dalam berpikir logis, kritis, dan inovatif. Karakteristik cendekia dalam karya ilmiah mencakup pemikiran kritis, analitis, inovatif, dan berbasis pengetahuan mendalam. Adapun yang keempat itu adalah ringkas. Ringkas berarti menyampaikan informasi secara singkat, tepat, langsung pada inti permasalahan. Penulis harus menghindari penggunaan kata-kata atau kalimat yang berlebihan yang tidak menambah nilai informasi. Adapun padat berarti bahwa informasi yang disampaikan mengandung banyak makna dalam sedikit kata. Karya ilmiah yang padat mampu merangkum gagasan yang kompleks dalam kalimat atau paragraf yang singkat tanpa mengurangi esensi dari informasi tersebut. Adapun yang kelima itu adalah konsisten. Konsisten adalah salah satu karakteristik penting dalam penulisan karya ilmiah. Konsisten berarti bahwa gagasan, terminologi, metode, serta format penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah tetap sama dan tidak berubah sepanjang tulisan.
Konsisten adalah aspek penting dalam penulisan karya ilmiah karena membantu menjaga kejelasan, keteraturan, dan kredibilitas tulisan. Dengan konsisten dalam penggunaan terminologi, format, struktur, dan metode, penulis dapat memastikan bahwa karya ilmiah mudah dipahami, profesional, dan dapat diandalkan. Adapun yang keenam adalah gagasan menjadi pangkal tolak. Salah satu karakteristik penting dalam karya ilmiah adalah bahwa gagasan menjadi pangkal tolak atau dasar pijakan. Gagasan dalam konteks karya ilmiah merujuk pada ide utama atau pemikiran yang menjadi titik awal dari seluruh proses penelitian dan penelusuran. Gagasan sebagai pangkal tolak berarti bahwa karya ilmiah dimulai dari sebuah ide atau pertanyaan yang ingin dijawab melalui proses penelitian ilmiah. Adapun yang terakhir adalah karakteristik karya ilmiah yang formal. Karya ilmiah yang formal menggunakan bahasa baku dan resmi. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus menggunakan bahasa baku, seperti bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa yang benar, baik dari segi ejaan, pilihan kata, maupun struktur kalimat. Adapun yang kedua adalah bahasa formal. Bahasa formal seperti bahasa sehari-hari, jargon atau ungkapan-ungkapan emosional harus dihindari. Adapun contoh kalimat yang tidak formal. Contohnya, masalah ini sangat bikin pusing karena solusinya enggak gampang. Contoh kalimat yang formal. Masalah ini cukup kompleks karena solusinya tidak mudah ditemukan.